Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami berbagi dari kelompok 3. Kali ini saya dan teman saya ini akan melakukan tugas observasi, tepatnya itu adalah wawancara. Jadi tokonya ini berada tepat di belakang kita, yaitu toko rakyat ya. Jadi tanpa basa-basi aja, langsung aja kita campus. Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Masyarakat. Ya, Nama Bapak siapa? siapa? Saya Billy. Billy siapa? Jadi Billy. begini Pak, saya kan ada tugas kelompok nih Ya. dari guru saya, tugas observasi IPS Ya. tentang wawancara wirausaha. Oh, ada dari SMP mana? Dari hal sana Pak. Ke sana. Nah, Ya, bisa dibantu deh. jadi saya disuruh sama guru saya untuk Ya. ngelakuin sebuah tugas, itu tugas observasi Ya. tentang wawancara wirausaha. Oh, Bapak gitu. bersedia nggak? Waktunya saya ganggu sebentar aja. Oh, boleh. Gak apa-apa kalau misalkan mau bertanya silakan. Terima kasih. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Bapak nih ya. Ya. Pertanyaan pertama nih Pak ya. Ya. Sebagai apa jabatan Bapak di perusahaan ini? Saya di sini sebagai admin toko juga, Oke. dan Muti juga sebagai kasir juga di sini. Oke, siap. Oke, pertanyaan kedua nih Pak. Perusahaan Bapak ini bergerak di bidang apa ya? Di bidang detail. Detail. Oke. Ya. Pertanyaan ketiga nih Pak ya. Sudah berapa lama perusahaan ini dibangun dan dari tahun berapa Pak? Alhamdulillah perusahaan ini bergerak di tahun 2020, Ya. hampir 3 tahun sudah bergerak di sini. Oke, siap Pak. Oke. Untuk omset Pak, omset perusahaan ini dalam sehari dan per bulan ini bisa mencapai angka berapa? Sehari bisa 20 juta, bisa 30 juta, maksimal kadang bisa 50 udah nyampe. Oke. Oke, pertanyaan kelima nih Pak. Bagaimana mekanisme atau cara kerja dari perusahaan ini Pak? Kita perusahaan itu bergabung sama berbagai macam PT, Ya. kayak ada Sinarmas, Sayap Mas, Unilever. Nah, dia bergabung ke toko kami. Gitu. Jadi supaya datang ke sini menawarkan barang dan barangnya tetap di toko kami, langsung kita jual ke masyarakat. Oke. Pak, ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Bapak. Ya. Jadi pertanyaan saya adalah berapa jumlah karyawan yang dimiliki perusahaan ini? Di sini jumlah kita kurang lebih ada 15 orang dan masing-masing itu ada bagian-bagian masing-masing. Jadi berapa cabang memiliki perusahaan ini? Alhamdulillah kami sudah memiliki 2 cabang, yang satu di Tangerang, yang satu di Jakarta Barat. Dan pertanyaan berikutnya adalah apakah perusahaan ini memiliki banyak pengunjung? Alhamdulillah banyak sekali yang datang ke sini karena di sini menyediakan berbagai macam kebutuhan, baik pangan, sandang ataupun papan. Dan apa tanggapan pelanggan terhadap perusahaan ini? Sangat memuaskan dari fasilitas produk-produknya, terus servis pelayanannya juga. Alhamdulillah pada senang di sini. Dan pertanyaan terakhir dari Ya. saya adalah apakah perusahaan ini pernah melakukan ekspor dan impor? Kita pernah melakukan bergabung di perusahaan-perusahaan luar kota juga ada. Kayak waktu itu pernah ada di Jogja, di Bali. Gitu. Kita ekspor impor suka bergabung juga di sini. Begitu giliran saya nih Pak. Ya. Perusahaan ini buka dan tutup jam berapa? Kita toko buka dari jam 7 pagi sampai tutupnya jam 9 malam. Selanjutnya apa suka dan duka Bapak dalam bekerja di perusahaan ini? Suka dukanya banyak sukanya karena kita bisa menemui customer berbagai macam karakter. Dan dukanya ya kita harus menerima karakter customer seperti apa. Itu cara pelayanannya. 13. Bagaimana perasaan Bapak setelah bekerja di perusahaan ini? Alhamdulillah senang, banyak pengalaman dan pengetahuan. Ada lagi? Selanjutnya apa misi dan visi dari perusahaan toko di Rakyat? Misi dan visi perusahaan dari toko kami ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik segi sandang, pangan, dan papan, dan kita menyediakan apapun yang customer butuhkan di toko kami ini. Lalu terakhir nih Pak, apa yang menjadi alasan untuk masyarakat belanja di toko Rakyat ini? Alasannya karena di sini lengkap semua produknya, baik masalah voucher, masalah sembako, itu ada semua di sini. Dan servis pelayanannya juga sangat memuaskan di sini. Makanya kalau misalnya dia mau belanja di sini pasti akan senang dan nyaman. Oke, siap. Makasih Pak ya. Iya, sama-sama Pamit dulu, deh. ya. Iya. Assalamualaikum Bu.
Waalaikumsalam ya. Saya Tori. Oh Saya ya. Kiran. Oh ya. Bersedia nggak kami cari sebentar aja Oh siap. Tentang apa ya dek? tentang bayar sekolah ini Bu. Oh yaudah iya. Kita mulai dari pertama Bu. Oh yaudah iya. Dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Siti ya. Ibu Siti. Iya. Bentar Bu ya. Jadi di sini kita akan mengajukan beberapa pertanyaan ya ke Bu Siti ya. Iya. Bentar Bu ya. Pertanyaan pertama nih Bu ya. Apa nama sekolah tempat Ibu bekerja? Bu Siti ngajar di Min 19 Jakarta Barat. Iya. Oke, pertanyaan kedua nih Bu. Sebagai apa posisi Ibu di sekolah? Sebagai wali kelas, yaitu wali kelas 5C. Oke Bu. Oke, pertanyaan ketiga nih Bu ya. Sejak kapan Ibu mengajar sebagai guru? Ibu mengajar sebagai guru dari tahun 2005. Kebetulan itu pertama Ibu diangkat di daerah Banten, di daerah Pandeglang. Ketika tahun 2010 mutasi ke DKI dan ditempatkan di sekolah ini di Min 19 Jakarta Barat. Oke. Pertanyaan keempat nih Bu ya. Sebagai guru, Ibu mengajarkan mata pelajaran apa? Bu mengajarkan pelajaran umum, matematika, IPA, bahasa Indonesia, PKN dan IPA, itu semua pelajaran umum. Oke. Pertanyaan kelima nih Bu. Apa pengalaman Ibu saat pertama kali mengajar sebagai guru? Awal-awal waktu pertama ngajar masih ada grogi, masih ada belum bisa merangkul anak-anak, tapi sekarang sudah lumayan, sudah santai, sudah bisa melihat sikap-sikap anak yang kayak gimana pun kita bisa menghadapinya. Oke Bu. Oke, saya lanjutkan Oh, pertanyaannya. Apa tantangan dan kendala Ibu saat mengajar sebagai guru? Banyak ya, untuk kelas bawah biasanya ada anak-anak tuh pertama masuk dia nggak mau ditinggal sama orang tua, dia masih takut ketika ditinggal. Nah yang kedua ada anak yang belum bisa atau lancar membaca. Nah itu tantangan kita di situ. Kita bagaimana caranya anak supaya betah di kelas tanpa orang tuanya. Yang kedua ngajarin anak tadinya nggak mau belajar, kita harus ajak belajar tapi dia nyaman belajar membaca itu. Oke. Kira-kira ada berapa guru yang mengajar di sekolah ini? Di sekolah ini kurang lebih ada 28 guru. Oh, 28. Iya, 28 guru. Dalam mengajar, Ibu biasanya menggunakan metode apa? Tergantung dengan materi. Biasanya metode itu ada metode ceramah, tanya jawab, penugasan dan lain-lain. Kita biasa menggunakan media infocus. Tergantung materi yang akan kita ajarkan di kelas tersebut. Oke. Apakah sekolah ini memiliki banyak peminat? Banyak sekali. Di sini adalah Min 19 ini di Jakarta Barat itu ada 4 Min kebetulan. Untuk Kecamatan Kembangan hanya ini. Jadi di sini tuh peminat kita menerima 2 kelas sekitar 70 siswa, tapi yang daftar bisa sampai 3 sampai 400. Banyak juga ya? Iya. Apakah sekolah ini memiliki banyak siswa atau siswi? Banyak, kurang lebih ada 600 siswa dan siswi, itu ada 600 kurang lebih dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya lanjutin Bu ya. Iya, siap. Apa tanggapan orang-orang terhadap sekolah ini? Orang tua sangat antusias untuk menyekolahkan ke sini dengan alasan mereka karena di sini pendidikan agamanya lebih. Jadi biasa di sekolah lain atau sekolah umum itu 2 jam, di sini ada sekitar 10 jam. Pelajaran agama itulah yang membuat orang tua mereka semangat untuk menyekolahkan anaknya di sini. Apa harapan Ibu ke depannya dalam mengajar di sekolah ini? Akan lebih baik lagi. Ibu berharap semoga Ibu akan menjadi lebih baik lagi, dari seorang guru menjadi contoh atau suri teladan yang baik buat anak-anak di Min 19 ini. Apa suka dan duka Ibu dalam bekerja di sekolah ini? Banyak sukanya ketika kita mau ke sekolah tiba-tiba hujan. Nah itu tantangannya ya. Itu kita nggak berangkat, bagaimana dengan anak-anak ke sekolah? Ketika kita berangkat ya kita menerobos hujan itu. Sukanya baik banget ketika kita bermain dengan anak-anak, mereka cerita itu sukanya kayak gitu. Dukanya itu ketika kita mau berangkat ke sekolah tiba-tiba hujan. Nah itu jadi kita berpikir gitu. Iya. Bagaimana perasaan Ibu setelah bekerja di sekolah ini? Nyaman, sangat nyaman ya. Memiliki teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, anak-anak yang alhamdulillah masih bisa diperbaiki akhlaknya. Apa misi dan visi Ibu dalam mengajar di sekolah ini? Visi dan misi Ibu itu merubah akhlak anak dari yang tadinya kurang baik menjadi baik, dari yang tadinya baik menjadi lebih baik lagi, dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk mereka hingga mereka tua atau hingga mereka dewasa nanti.
Apa yang menjadi alasan masyarakat untuk menyerahkan anak mereka di sekolah ini? Itu karena pendidikan agamanya lebih banyak daripada sekolah umum. Di kita pendidikan agamanya lebih banyak sehingga orang tua itu sangat berminat antusias untuk masuk ke sekolah ini. Makasih Bu. Ya, Terima kasih Bu ya sudah diwawancara. Iya, terima kasih ya Kakak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Permisi Pak, mau saya ini. Selamat pagi. Modal dokumen. Siap. Terima kasih. Ya. Jadi gini Pak, sesuai janji yang ditelepon nih. Ya. Silakan duduk, silakan duduk. Bukan dulu, sih Pak. Jadi sesuai janji yang ditelepon, kan berjanji kemarin kan buat wawancara Bapak nih. Apa siap nih hari ini wawancara? Alhamdulillah siap. Oke, langsung aja ya. Kita mulai aja ya. Ya. Oke, bentar Pak ya, saya buka dulu ya. Oke. Bisa diperkenalkan Pak, namanya siapa, dari perusahaan mana nih? Nama saya Surya Saputra dari PT Mitra Rakyat Gilang. Oke, langsung aja pertanyaan saya. Pertanyaan pertama nih, sebagai apa jabatan Bapak di perusahaan ini? Sebagai manajer Manajer, oke. Perusahaan ini bergerak di bidang apa Pak? kredit ekspor impor. Oke. Sudah berapa lama perusahaan ini dibangun dan dari tahun berapa? 2 tahun semenjak tahun 2020. Oke. Dalam sehari atau sebulan, keuntungan yang didapatkan perusahaan ini mencapai berapa? 50 juta. Oke. Bagaimana mekanisme atau cara kerja dari perusahaan ini? Jual beli barang Beli barang. yang disosialisasikan sampai serta didistribusikan ke pasar tradisional. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Berapa jumlah karyawan yang perusahaan ini dimiliki? 10 orang. 10 orang. Berapa cabang yang dimiliki perusahaan ini? Belum ada cabang, baru 1 kantor aja. Oke. Apakah perusahaan ini memiliki banyak minat dari orang-orang? Tentunya Oke. Apa tanggapan pelanggan terhadap perusahaan ini? Maaf, boleh diulangi. Apa tanggapan pelanggan terhadap perusahaan ini? Perusahaan ini merupakan perusahaan distribusi, harapannya banyak dalam hal memberikan harga yang menarik, kompetitif sampai ke level masyarakat kecil. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apakah perusahaan ini pernah melakukan ekspor dan impor? Oh, tentunya pernah memiliki bidang kita. Oke. Kontribusi apa yang bisa Bapak berikan untuk perusahaan ini? Kontribusi apa yang saya lakukan? Iya, untuk perusahaan Bapak ini. Kontribusinya banyak ya. Dalam hal ini saya memanage bagaimana barang ini bisa kita distribusikan sampai level channel yang terkecil, yaitu masyarakat dan UMKM. Oke, siap Pak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendirikan perusahaan ini? Perasaan saya Iya. baik, aku tentunya telah memberikan kontribusi baik kepada karyawan kita sendiri sehingga mereka dapat hidup dengan layak. Siap Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak ya. Apa misi dan visi dari perusahaan PT Mitra Rakyat ini? Memberikan harga yang terbaik kepada channel masyarakat yang kecil. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Apa yang menjadi alasan untuk masyarakat menggunakan jasa dari perusahaan PT Mitra Rakyat ini? Alasannya yaitu mendapatkan harga yang murah. Oke. Lanjut Pak ya. Ya. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama.